Cirebon, sejarah Nyimas Gandasari dan kearifan pesisir. Cirebon, sebuah kota di pesisir utara Jawa Barat, memiliki sejarah yang kaya dan erat kaitannya dengan perjalanan penyebaran Islam di Nusantara. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Cirebon adalah Nyimas Gandasari, seorang perempuan tangguh yang dikenal sebagai ulama, pendekar, dan tokoh masyarakat. Kisah hidupnya tidak hanya mencerminkan kearifan lokal masyarakat pesisir, tetapi juga menjadi bukti bahwa perempuan memiliki peran penting dalam sejarah peradaban Cirebon. Artikel ini akan mengupas sejarah Nyimas Gandasari, serta bagaimana kearifan pesisir membentuk identitas kota ini. Asal-usul Nyimas Gandasari. Nyimas Gandasari adalah seorang perempuan yang hidup pada masa Kesultanan Cirebon, sekitar abad ke-15 hingga 16. Menurut berbagai sumber sejarah dan tradisi lisan, ia berasal dari keluarga bangsawan Cirebon yang memiliki hubungan erat dengan Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo yang berjasa dalam penyebaran Islam di Jawa. Nyimas Gandasari dikenal memiliki kecantikan luar biasa yang disandingkan dengan kecerdasannya. Selain itu, ia adalah seorang ahli ilmu agama, seni bela diri, dan strategi perang. Keahliannya ini membuatnya dihormati oleh masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Ia sering dijadikan penasihat oleh para pemimpin Kesultanan Cirebon dalam berbagai urusan, baik politik maupun keagamaan. Peran Nyimas Gandasari dalam penyebaran Islam. Sebagai tokoh yang berpengaruh, Nyimas Gandasari memiliki peran besar dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah pesisir utara Jawa. Ia sering berdakwah di masyarakat, mengajarkan nilai-nilai Islam yang dikombinasikan dengan kearifan lokal, sehingga ajarannya mudah diterima oleh penduduk setempat. Metodenya yang ramah dan menghormati budaya lokal membuat dakwahnya efektif dan menjangkau berbagai kalangan, termasuk para pedagang dan nelayan. Selain berdakwah, Nyimas Gandasari juga aktif dalam mendukung kegiatan politik dan pertahanan Kesultanan Cirebon. Ia sering memimpin pasukan dalam pertempuran melawan ancaman dari luar, terutama dari kerajaan-kerajaan yang tidak bersahabat dengan Cirebon. Keberaniannya di medan perang membuatnya dikenal sebagai pendekar wanita yang tangguh. Legenda Nyimas Gandasari. Salah satu legenda terkenal tentang Nyimas Gandasari adalah kisah pertempurannya melawan pasukan asing yang mencoba menyerang Cirebon. Dalam legenda tersebut, ia memimpin pasukan Cirebon dengan strategi yang cerdas dan berhasil mengalahkan musuh tanpa banyak korban di pihaknya. Keberhasilannya ini semakin memperkuat posisinya sebagai tokoh yang dihormati. Selain itu, ada kisah yang menyebutkan bahwa Nyimas Gandasari memiliki kemampuan supranatural yang membantunya dalam menjaga keamanan wilayah Cirebon. Kemampuannya ini dipercaya sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kesalehannya dalam beribadah dan berdakwah. Kearifan pesisir Cirebon. Sebagai kota pesisir, Cirebon memiliki budaya yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas maritim. Perdagangan dan pelayaran menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Cirebon sejak zaman dahulu. Pelabuhan Cirebon menjadi salah satu pusat perdagangan utama di pantai utara Jawa yang menghubungkan Nusantara dengan dunia luar, termasuk Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Kearifan pesisir Cirebon tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Salah satu contohnya adalah tradisi gotong royong dalam membangun perahu dan memperbaiki jaring ikan. Selain itu, budaya kuliner Cirebon juga banyak dipengaruhi oleh hasil laut, seperti ikan asin, terasi, dan udang rebon yang menjadi bahan utama dalam berbagai hidangan khas, seperti nasi jamblang dan empal gentong. Pengaruh Islam dalam budaya Cirebon. Islam memiliki pengaruh besar dalam pembentukan budaya Cirebon. Hal ini terlihat dari banyaknya masjid dan makam yang menjadi tempat ziarah, seperti Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan makam Sunan Gunung Jati. Arsitektur masjid-masjid di Cirebon mencerminkan perpaduan antara budaya lokal dan Islam dengan ornamen-ornamen khas yang unik.
Tradisi keagamaan seperti Maulid Nabi dan perayaan Grebek Syawal juga menjadi bagian dari identitas budaya Cirebon. Perayaan ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Warisan Nyimas Gandasari di Cirebon. Warisan Nyimas Gandasari dalam sejarah Cirebon tidak hanya berupa cerita heroik, tetapi juga nilai-nilai kebijaksanaan yang ia tinggalkan. Ia mengajarkan pentingnya keberanian, kecerdasan, dan keimanan dalam menghadapi tantangan hidup. Nilai-nilai ini masih relevan dan dijadikan teladan oleh masyarakat Cirebon hingga kini. Beberapa tempat di Cirebon bahkan dijadikan simbol untuk mengenang jasa-jasanya. Nama Nyimas Gandasari sering disebut dalam berbagai acara budaya dan keagamaan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasanya. Kesimpulan, Cirebon adalah kota yang kaya akan sejarah dan budaya, yang mencerminkan kearifan masyarakat pesisir yang terbuka terhadap perubahan tanpa melupakan akar tradisionalnya. Nyimas Gandasari adalah salah satu tokoh penting yang membentuk sejarah Cirebon melalui perannya sebagai ulama, pendekar, dan pemimpin masyarakat. Kisah Nyimas Gandasari mengajarkan kita tentang keberanian dan keteguhan dalam membela kebenaran, serta pentingnya menjaga harmoni antara tradisi dan modernitas. Dengan menghormati sejarah dan budaya lokal, Cirebon akan terus menjadi kota yang kaya akan warisan budaya dan nilai-nilai luhur, yang dapat menjadi inspirasi bagi generasi mendatang.